SMK Wisuda Karya Kudus. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya mahasiswa PPG tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Wali Songo. Saya akan melakukan praktek mengajar di SMK Wisuda Karya Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Ya? Tetap semangat ya, semoga pandemi ini sudah pernah sehingga kita dapat melakukan pembelajaran normal kembali. Amin Allahumma. Amin. Untuk membangkitkan semangat, saya Yahya dulu. SMK bisa. SMK bisa. SMK Wisuda Karya Kudus siap berprestasi. Semua, saya akan mengabsen ya untuk mengetahui kehadiran kalian semua ya. Nanti tolong yang saya absen ya, kalian yang hadir tunjuk jari dan bilang hadir. Siap. Ya, kalau yang hadir nanti alasannya apa? Kalau ada surat silakan kasih sama saya. Oke, Abdul Robi Hussein. Aditya Faran, Ahmad Riza, Ahmad Zijali, Satrio, Sofyan, Surya, Itu, juga. Terima kasih. Berarti yang tidak hadir ada dua orang ya. Ini cukup bagus. Anak-anakku semua, materi kita ya taat pada perintah Allah, Rasul dan ulil amri ya. Terus berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum itu dimulai, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Ya, yaitu nanti ini materi yang pertama ya. Ini tujuan pembelajaran di sini sudah saya tampilkan. Nah. Oke, perilaku taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, itu lengkapnya. Maksud dalam pembelajaran kali ini saya tampilkan adalah tujuan pembelajarannya nanti ini. Kalian terbiasa membaca Al-Quran ya, dengan meyakini bahwa apa? Bahwa taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan ya, etos kerja. Al-Quran surat apa? Surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Nanti juga kalian dapat menjelaskan makna isi ya, menjelaskan makna isi, mendemonstrasikan, menampilkan contoh perilaku taat ya, menyajikan keterkaitan kompetisi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap Allah sesuai dengan pesan dari Al-Quran. Baik semuanya ya, masih ingatkah materi pelajaran yang lalu? Ya.
Ya. Tentunya ini di awal di naik kelas 11 ya. Ini kalian pembelajarannya baru ya, kelas 10 dulu kan ya, sejarah tentang SKI ya, apa periode Madinah ya. Jangan sampai lupa pembelajaran dari awal ya, tetap semangat. Nanti pembelajaran kita kali ini adalah ini ya. Oke anak-anak semua, nanti saya akan bagi kelompok. Ya, saya akan bagi kelompok. Ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri 7 atau 8 siswa. Ya, 7 atau 8 siswa. Nanti polanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti kita rubah bentuk apa formasinya ya setelah ini. Kalian paham semua? Nanti saya akan tampilkan video pembelajaran. Ya, kalian amati video tersebut ya. Terus kalian catat kalau misal itu penting. Ya. Pahami video tersebut. Paham semua? Kalau ada yang belum paham nanti tanya. Nanti dalam kelompok sebelumnya saya akan menguji kalian membaca ya, membaca surat. Ya. Apa yang sudah ada di sini ya. Itu apa? Nah ini ya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah. Nah, ini nanti kalian membacanya harus yang baik. Bagi yang sudah lancar, itu nanti dapat apa? Membantu yang belum lancar. Anak-anak semua mengeja pada kegiatan ini, kita kali ini kalian saya suruh untuk mengamati video pembelajaran. Ya, video pembelajaran yang akan saya tampilkan di sini materi kita, yaitu gambaran pada aturan komunikasi dalam perbaikan dan etos kerja. Ya, perhatikan video ini baik-baik ya, jangan sampai kalian ada kegiatan lain ya, karena nanti menyangkut terhadap apa yang kalian diskusikan dari tampilan video tersebut. Dan nanti setelah penampilan video ini nanti kalian diskusi ya dan presentasi. Setelah presentasi ya, nanti ada yang tanya. Jadi teknisnya nanti kelompok 1 ya, nanti presentasi ya, kelompok 1 nanti presentasi, terus kelompok yang lain ya tanya terhadap kelompok 1, kelompok 1 menjawab, kelompok 2 nanti presentasi, kelompok yang lain juga tanya, berikutnya sampai kelompok 4. Maka kalian harus memperhatikan video ini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mana semua yang dirahmati Allah, pada bab kali ini pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 kita akan membahas tentang taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan tugas kerja. Pentingnya taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh pada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita perlu untuk menaati peraturan yang ada. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pemimpin-pemimpin di antara mereka.
kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan menurunkan rahmatnya manakala manusia taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut mengandung arti, yaitu siap dan rela untuk tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang telah Allah dan Rasul ditetapkan. Dan perintah taat pada Allah dan Rasulnya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya adalah surat Al-Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Di antara dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tadi sudah saya tampilkan video pembelajaran. Nah, untuk kali ini pendalaman materi kita adalah membaca Al-Quran. Nanti ada tugas kelompok untuk baca Al-Quran, mungkin diwakili oleh masing-masing kelompok. Ya, jadi materi kita kan taat, ya, pada perintah. Ya. Yang kedua adalah tadi apa? Kompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga etos kerja. Nah, di sini Al-Quran, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Saya nanti akan memantau, melihat, dari masing-masing kalian membaca. Ya. Jadi yang bersangkutan dengan materi kita itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat At-Taubah ayat 105. Ya, itu ya. Saya kira itu ya. Oke. Dari kelompok 1. Ya, silakan dibaca depan. Nah, di situ sudah clear. Oke, silakan. وأحكم بينهما أنزل الله وقال تتبع أهواءهم عما جاءك بالحق وكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلكم ثم والدة ولكن يبلغكم فيما آتاكم يمتعكم جميعا فينبئكم بما كنتم به تختلفون. Itu bagus ya. Nah, detail tapi perlu sedikit ini ya, dilancarkan kembali. Nah, pasarnya terutama dalam tadi ya, sambil dan anak semua, setelah kalian tadi memperhatikan video pembelajaran dan juga membaca Al-Quran sesuai dengan tema materi kita, ya, yaitu berikutnya adalah kalian saya suruh untuk diskusi.
dari tampilan video dan bacaan Al-Quran tadi, ya, sebagai dalil atau sumber boleh, ya. Untuk diskusi saya kasih waktu selama 10 menit, ya, selama 10 menit untuk kalian berdiskusi dari hasil video tadi. Kalian dapat apa? Tolong dicatat. Nanti presentasikan masing-masing kelompok. Siap ya? Semangat. Ya. Oke, silakan waktu mulai dari sekarang dikerjakan. Oke, ya, boleh diambil dari ini ditunjang dengan buku-buku ya yang menunjang kalian dapat dari perpustakaan, atau kalian boleh browsing lewat HP, boleh untuk menunjang pembelajaran. Oke ya, terima kasih. Nah, ini ada buku paket ya, paket. Oke, silakan berhubung dengan temannya. Ya. Jadi yang ditampilkan nanti apa? Ya, silakan. Oke, anak-anak semua, waktu untuk kalian diskusi sudah cukup. Tadi sudah 10 menit. Waktunya sekarang adalah presentasi. Ya. Dimulai dari kelompok 1. Setelah presentasi nanti kelompok yang lain bertanya kepada kelompok 1. Oke, yang mewakili mungkin kelompok 1, silakan hasil dari diskusi dapat ditampilkan. Silakan berdiri, ya, keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Perilaku taat pada Allah. Perilaku taat pada Allah ini termasuk dalam bagian Al-Habibul Khairat yang secara bahasa dapat diartikan sebagai segera menaati, menerima dan mengikuti perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk memanfaatkan anugerah hidup sebaik-baiknya. Hakikat seorang muslim adalah tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh ketentraman hati dan kebahagiaan hidup sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah ia akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka membutakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ketaatan paling tinggi adalah tunduk pada aturan Allah. Kemudian bawahnya pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya lagi ada sikap tunduk pada pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW. Atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah kata Al-Quran dan Rasul dalam sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 90. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Jadi presentasi pemaparan tadi, kelompok lain silakan tanya. Ya, silakan tanya. Pada kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok apa silakan ya, berdiri Mas. Kelompok 1 perhatikan ya. Bagaimana pendapatmu jika ada pemimpin yang membuat kebijakan tetapi ia sendiri tidak menjalankan? Bagaimana? Bagaimana pendapatmu jika ada pemimpin yang membuat kebijakan tetapi ia sendiri tidak menjalankan? Oke, bisa Anda dijawab kelompok 1? Terima kasih pertanyaannya untuk kelompok 4. Saya punya pertanyaan dari kelompok 4.
Apabila kita mendapati pemimpin yang membuat kebijakan tapi ia sendiri tidak menjalankannya, maka kewajiban kita adalah tetap menjalankan seluruh kebijakannya selama tidak bertentangan dengan syariat agama, walaupun pemimpin itu sendiri berlaku zalim dan cenderung tidak menjalankan kebijakan yang ia buat. Oke, tepuk tangan. Nah. Oke, terus berikutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan ya, hasil dari diskusi. Oke ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 2 dan untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Berkompetisi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bangsa-bangsa. Berbeda warna kulit dan beragam sukunya. Perbedaan itu dan sangat menjadi sebab untuk saling menyalahkan, menindas dan merendahkan satu sama lainnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, Allah memerintahkan kepada untuk saling berlomba dalam meraih kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Dalil berlomba-lomba dalam kebaikan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 48. Untuk setiap dalam kebaikan ini kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu menjadikannya satu umat, tapi Allah tidak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu memberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selain itu, kompetisi dalam kebaikan juga tergambar dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Rasulullah SAW pun mendorong umatnya untuk melakukan selalu berlomba dalam kebaikan seperti yang dituliskan di riwayat Muslim. Bersegeralah melakukan amal-amal saleh atau kebajikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagi sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir. Dan seorang yang sorenya menjadi mukmin, paginya menjadi kafir. Yang menjual agamanya dengan harga dunia. Setidaknya terdapat dua alasan kenapa umat muslim harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seorang muslim harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan dijadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan baik yang konsisten dilakukan. Tentang berkompetisi dalam kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sesuai dengan materi kita. Apa yang ditampilkan kelompok 2? Silakan kelompok lain untuk bertanya. Ya. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan berdiri bertanya pada kelompok 2, dengarkan ya. Kenapa manusia perlu berkompetisi dan berkolaborasi? Mengapa manusia perlu berkompetisi dan berkolaborasi? Oke, langsung dijawab. Oke. Untuk pertanyaan kelompok 1, saya perwakilan kelompok 2 akan menjawab. Yaitu supaya manusia bisa bertahan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan manusia lainnya di seiring zaman yang semakin baik. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk kelompok berikutnya yang presentasi kelompok 3. Oke, cukup semangat ya. Silakan kelompok 3.
Saya dari kelompok 3 membacakan kelompok etos kerja yang tinggi. Bekerja adalah kegiatan penting yang harus dilakukan semua manusia dalam Islam. Orang yang bekerja dengan etos tinggi memperoleh pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Al-Taubah surat nomor 9 ayat 105. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang sikap terpuji dalam agama Islam ini. Maka apabila engkau telah selesai atau dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras atau untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Memiliki etos kerja tinggi adalah salah satu akhlak mulia seorang muslim pada dirinya sendiri. Etos kerja yang tinggi serta tidak berpangku jangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya atau bekerja keras, maka pada saat itu dosanya diampuni. Di hadis yang lain, beliau juga bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Demikian 3 sikap terpuji dalam Islam yang sebaiknya kita amalkan, yaitu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja yang tinggi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke, silakan dari hasil presentasi. Kalau kelompok lain silakan kalau mau tanya. Dari kelompok 3, oke. Dari kelompok 2 silakan. Kami kelompok 2 mau memberi pertanyaan untuk kelompok 3. Mengapa kita harus memiliki etos kerja yang tinggi? Mengapa kita harus memiliki etos kerja yang tinggi? Oke. Saya dari kelompok 3 mewakili untuk jawab dari kelompok 2. Karena memiliki etos kerja tinggi adalah salah satu akhlak mulia seorang muslim pada dirinya sendiri. Etos kerja yang tinggi serta tidak berpangku tangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya atau bekerja keras, maka pada saat itu saja diampuni. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Materi perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja adalah contoh perilaku kompetisi yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengantarkan seorang muslim pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan perilaku terpuji dan akhlak mulia kepada umatnya. Perilaku terpuji ini ada yang berkaitan dengan Allah, hablum minallah, dengan orang lain, hablum minannas, dan dengan diri sendiri. Perilaku terpuji yang dikerjakan dengan ikhlas akan menguatkan iman kepada Allah dan membuat harmonis hubungan sesama muslim. Perilaku mulia di atas merupakan bagian dari alam mulia yang merupakan sisi ajaran Islam secara universal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan Allah. Haji baik hati. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah presentasikan. Tepuk tangan semuanya. Tadi kelompok 4 sudah presentasi, kelompok lain silakan kalau mau tanya. Oke, ini dari kelompok 3. Silakan. Saya dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan untuk kelompok 4. Mengapa manusia perlu aturan? Oke, saya akan menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 4. Karena aturan menjadikan hidup ini tertib, damai, tentram, dan bahagia. 2. Karena aturan dapat mengatur kepentingan tiap manusia yang berbeda-beda agar tidak terjadi perselisihan, pertikaian, dan kerusakan.
Tiga, karena aturan dapat menciptakan kehidupan agar menjadi adil, tidak terjadi kecurangan. Empat, karena aturan dapat memberikan petunjuk agar berjalan pada jalan yang lurus atau kebenaran. Lima, karena aturan adalah pedoman bagi kehidupan manusia agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Enam, karena aturan dapat mengatur manusia agar tidak terbuat semena-mena. Begitulah jawabannya teman-teman. Pada intinya, aturan adalah ketentuan atau petunjuk, perintah maupun larangan mengatur kehidupan manusia. Jadi aturan bisa diibaratkan pedoman agar dapat hidup secara tertib dan damai. Makanya dalam kehidupan kita ada banyak aturan. Dan aturan yang paling tinggi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia agar selamat bahagia di dunia dan akhirat. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke anak-anakku semua, tadi kalian sudah diskusi, presentasi, ya. Sekarang saya akan menguji kalian dalam hal pengetahuan. Di sini kalian mengerjakan LKPD, tapi kalian mengerjakannya di HP melalui Google Form. Ya. Untuk linknya sudah saya share di grup kelas. Silakan kalian mengerjakan ya dengan membuka link tersebut. Ya, dikerjakan soalnya. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dibuka mulai dari sekarang. Ya. Siap-siap semua? Silakan dibuka. Ya, kerjakan. Nah itu ya dikerjakan mas. Ya anakku semua waktu sudah cukup. Ya kalian sudah semua mengerjakan ya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ya, hasil langsung bisa dilihat di sini. Nah, semuanya dilihat. Nah. Ada Mas Abdul Rabi dapat 80. Oke ya. Ada Mas Muhammad Febriansa 80. KKM kita berapa? 75. 75. Berarti ini sudah lulus. A2. Mas biasa sudah. Mas juga ini belum. Ya. Yang terakhir Firmansyah dapat 100 ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. 80% kalau persentase yang sudah lulus pengayaan. Nah, pengayaannya apa? Kalian nanti mencari sumber-sumber dari buku, pakaian boleh, e-perpus yang ada di sekolah kita juga boleh, dari internet juga boleh, untuk menambahkan pemahaman kalian. Silakan kalian catat. Paham ya? Untuk pengayaan. Nah, yang remedi kalian mengerjakan soal kembali. Ya, tadi yang tampil di form. Ya, bagi yang nilainya di bawah 75. Nah, pengayaan dan remedi saya kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Kita semua waktu untuk mengerjakan remedi, nanti pengayaan sudah cukup ya. Untuk kali ini saya panggil yang nilainya di bawah KKM atau remedi. Ya, tugasnya di bawah sini. Oke, saya lihat hasil dari di sini.
Yang masih dibagikan Mas Yoga Selpam ada. Ya silakan sini kerjaannya. Nah, kerja lagi ya. Kemudian, oke, ini saya katakan. Oke, terima kasih tadi teman kalian sudah mengumpulkan remedialnya ya. Untuk berikutnya dalam pengayaan, silakan perwakilan saja perwakilan kelompok yang maju yang sudah lulus ya, pengayaan pendalaman materi. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan Mas. Ya, mungkin perwakilan silakan di sini. Tepuk tangan dulu yuk. Menurut saya dengan bahwa ini bagian stabitul khairat yang secara bahasa dapat diartikan sebagai bersegera mentaati, menerima dan mengikuti perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, terima kasih tepuk tangan. Oke, itu anak-anak semua ya. Alhamdulillah di ujung pertemuan kita kali ini ya, setelah kalian tadi diskusi, presentasi ya, dan apa dari apa pembelajaran kita sudah selesai. Intinya kalian ya dalam materi kita kali ini adalah taat pada perintah Allah. Ati Allah, wa ati Rasul, dan taat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan wa ulil amri minkum ya, kepada pemerintah. Jadi hidup mengapa? Tadi ada sedikit apa istilahnya ya, pertanyaan yang sangat cerdas. Mengapa hidup kita selalu ada aturan, Pak? Gitu. Mengapa kita harus banyak aturan? Karena agama itu juga aturan. Bayangkan kalau ya hidup tanpa aturan, pasti amburadul. Selanjutnya kompetisi dalam dalam kehidupan ya, berkompetisi. Nah, kita itu harus selalu memperbaiki diri. Kalau kita kurang bagus, kurang baik, sebisa mungkin kita harus memperbaiki. Jadilah orang yang berprestasi. Jangan suka orang yang malas-malasan ya. Berkompetisi lah. Nah, ini kan kompetisi. Kalian sekolah di sini kan kalian kemarin terima rapor ya. Lihat hasil rankingnya itu kan kompetisi. Memang hidup kita itu berkompetisi. Jadilah orang yang paling baik. Jadilah orang yang optimis untuk jadi baik. Materi kita ya. Terus materi kita ya berikutnya tadi apa? Etos kan? Kalian harus punya semangat juang yang tinggi. Tidak ada orang yang malas-malasan ya, itu akan jadi sukses ya. Harus mempunyai daya juang yang tinggi kalian ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya harap ya kalian dapat mendalami lagi, bukan hanya kita dalam pertemuan ini saja, tapi kalian dapat bisa membuka internet atau buku-buku di perpustakaan kita ya. Tempatnya baru itu sudah sangat besar ya, sudah mumpuni ya, buku banyak di situ. Ambil buku asli ya, dibaca, atau kalian cari sumber perpus ya, istilah elektronik ya, kalian baca. Nah ya supaya kalian harus menggali, bukan hanya banyak di sini. Materi kita untuk pertemuan berikutnya nanti adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian bisa mencari ya, baca dulu boleh ya, baca dulu boleh ya. Ada yang mau tanya? Ada? Ya. Kita cukupkan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan mendapat berkah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin.
tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.